Selamat malam, Bapak Ferdi dan teman-teman. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh efektivitas pemasaran digital terhadap UMKM di Depok. Saya Prudensia Rana Sinansari. Next. Latar belakang permasalahannya. Latar belakang permasalahannya yaitu banyak pelaku bisnis yang masih belum terjun dalam dunia bisnis digital. Tapi ternyata berbisnis dalam dunia digital merupakan hal yang sangat wajib dilakukan, mengingat bahwa dunia saat ini sangat bersandar pada internet. Keuntungannya yaitu dalam menggunakan internet, bisnis dapat mempromosikan produk dan jasa yang ditawarkan tanpa memungut biaya yang besar, sehingga memiliki potensi yang sangat meningkat pada keuntungannya. Dalam era modern ini, seluruh manusia dapat melakukan aktivitasnya hanya dengan menggunakan elektronik di sekitarnya. Menurut katadata.co.id, penggunaan e-commerce di Indonesia terus meningkat dengan perkembangan yang stabil dari tahun 2017 hingga ke tahun berikutnya. Sehingga diperkirakan hingga tahun ini 2023, pengguna e-commerce akan selalu menjadi suatu peningkatan yang besar dan keuntungannya bagi setiap bisnis yang menggunakan digital sebagai alat promosi produknya. Selain itu, karena internet dapat mencakup satu dunia, penjualan yang dilakukan secara online tidak terbatas. Dengan peningkatan penggunaan internet terbesar per Juli 2022 lalu, pada 10 negara di Asia, para pembisnis hanya perlu melakukan riset tentang tanggapan konsumen terhadap produk dan datangnya produk yang dimiliki saat launching ke negara tersebut. Identifikasi masalahnya, walaupun sering ditemukan banyaknya pembisnis yang masih belum menggunakan e-commerce untuk mempromosikan brand atau produk yang dimilikinya, beberapa alasan yang sering ditemui yaitu karena pemiliknya tidak memiliki waktu, malas mencobanya, merasa bahwa penjualan dari offline saja cukup, ataupun merasa tidak dapat melawan kompetitor yang sudah lebih mulu memulainya. Padahal dengan menggunakan teknik pemasaran digital, semua bisnis dapat dijalankan dengan baik asalkan memiliki komitmen dalam melakukannya. Rumusan permasalahannya yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pemasaran digital dapat meningkatkan penjualan di daerah Depok. Yang kedua, apakah dengan online advertising membantu perusahaan dalam efektivitas pemasaran. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, pembisnis sadar akan pentingnya mempelajari dan menerapkan pemasaran digital di era digital. Yang kedua, menganalisis pengaruh dari pemanfaatan pemasaran digital terhadap produk penjualan yang dilakukan. Yang ketiga, mengetahui efektivitas yang dirasakan oleh perusahaan dan konsumen. Manfaat penelitian dilakukan yaitu ada 3, memberikan wawasan mengenai teknik yang perlu digunakan dalam pemasaran digital bagi seorang calon pembisnis lainnya, mengetahui tentang pengaruh pemasaran digital terhadap pendapatan didapatkan, dan yang ketiga, praktik yang terjadi di pasar tentang pemasaran digital sebagai sarana komunikasi dan promosinya. Tinjauan pustaka ini diambil dari 4 jurnal dan buku, yaitu yang pertama jurnal program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang kedua buku pemasaran digital, yang ketiga buku pemasaran digital dan perilaku konsumen, yang keempat yaitu buku Internet Marketing for Beginners. Metode penelitian dilakukan yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian dipilih yaitu UMKM di daerah Depok dengan data yang didapatkan melalui pengamatan dan melakukan pertanyaan kepada para pembisnis UMKM daerah Depok tentang pemasaran digital yang telah dilakukannya. Jadwal penelitian ini diawali dari 1 November hingga 20 Desember. Penelitian dilakukan 1,5 bulan untuk mengumpulkan data dengan memperlakukan perilaku pembisnis UMKM daerah Depok yang menggunakan pemasaran digital pada bisnis yang dilakukannya, serta menanyakan pendapat para pelaku UMKM. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya dong, Ya. gimana kira-kira perkembangan digital marketing di tahun 2023 ini? Menurut saya untuk perkiraan perkembangan digital marketing di tahun 2023 ini tetap perlu mempelajari tren yang akan berlangsung dengan level yang lebih tinggi daripada tahun 2022 lalu dengan lebih inovatif dan efektif tentunya. Akhir di tahun 2002 lalu, aplikasi TikTok kan sangat populer ya. Sekarang TikTok bukan hanya dipakai orang buat lihat video konten kreator, tapi sekarang TikTok digunakan para pembisnis untuk mempromosikan produk yang dijualnya dengan live streaming shopping dan membuat video kecil-kecilan untuk brandingnya. Sekian presentasi dari saya. Ada lagi? Oke, nggak ada. Makasih. Selamat malam semuanya. Di kesempatan ini saya akan memberikan presentasi mengenai laporan penelitian dengan judul pengaruh penggunaan jejaring sosial Twitter sebagai media edukasi dalam dunia pendidikan. Ini disusun oleh saya sendiri, Diandra Astri Pakaya. Yang pertama ada daftar isi, kemudian selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini terdiri dari 3, apa yang dimaksud dengan media sosial, penggunaan media sosial sebagai media edukasi, dan penggunaan jejaring sosial Twitter. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa media sosial ini dapat dijadikan sebagai dasar ideologi dalam teknologi web 2.0 yang memungkinkan penciptaan pertukaran user-generated content. Kemudian selanjutnya, penggunaan media sosial sebagai media edukasi. Seperti yang kita semua ketahui, media sosial marak digunakan di era yang sekarang. Meski demikian, pentingnya penggunaan media sosial sebagai
media yang menyebarkan konten-konten positif. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan media sosial sebagai media edukasi. Dan kemudian penggunaan jejaring sosial Twitter. Melalui jejaring sosial Twitter ini, kita dapat mengetahui pentingnya penyebaran edukasi tersendiri. Maka dari itu, saya memilih Twitter sebagai bahan media sosial yang dapat dijadikan sebagai media edukasi. Yang pertama, ada identifikasi masalah terdiri atas 2. Hal ini yang pertama adalah pembelajaran daring yang kurang efektif, dikarenakan banyak sekali kendala-kendala yang dapat kita alami, terutama dalam pembelajaran daring. Dan yang kedua, pengaruh penggunaan media sosial yang di zaman sekarang ini lebih banyak mengandung konten-konten negatif yang kurang menguntungkan dari segi manapun. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah Twitter sebagai media jejaring sosial memungkinkan untuk dijadikan sebagai media edukasi yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam dunia pendidikan? Dan yang kedua, apakah penggunaan media sosial sebagai media edukasi efektif dalam mendukung kegiatan belajar mengajar? Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya adalah untuk menguji apakah penggunaan media sosial dapat dijadikan sebagai media edukasi yang mendukung pembelajaran daring, serta untuk menguji apakah media jejaring Twitter dapat berfungsi sebagai sarana pembelajaran melalui interaksi antar penggunanya yang berkaitan dengan kegiatan pencarian informasi. Kemudian manfaatnya adalah menelaah pemanfaatan dari media sosial sebagai sarana komunikasi dalam pembelajaran secara daring, serta sebagai panduan untuk para pelajar di masa sekarang yang erat kaitannya dengan penggunaan media sosial dalam menggunakan media sosial secara positif dan efektif. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diambil dari screenshot dari Twitter sendiri. Yang pertama mengajarkan mengenai shortcut Excel, yang kedua mengenai pertanyaan sekitar dengan studi akademik, dan yang terakhir adalah reply-reply dari para pengguna yang dapat membangun interaksi dan komunikasi antar penggunanya. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana penulis mengumpulkan data-data yang relevan dengan topik yang dibahas sebagai penggambaran manfaat media sosial sebagai bahan edukasi. Kesimpulannya, pemanfaatan media sosial dapat dijadikan media edukasi yang dapat dilakukan serta dapat membantu perkembangan sistem pembelajaran di masa sekarang. Salah satu jejaring sosial, yaitu Twitter, mampu memberikan bukti yang relevan dalam hal pemanfaatan media sosial. Sekian dari saya, namun sebelum saya menutup presentasi saya, apakah ada yang ingin bertanya? Mau bertanya dong. Bagaimana cara mengembangkan sistem pembelajaran dengan bantuan media sosial? Dengan bantuan media sosial, kita dapat mengembangkan sistem pembelajaran secara daring. Yang pertama, dengan cara guru dapat memberikan link yang berisikan tinjauan-tinjauan pustaka dari beragam media sosial seperti Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dari hal ini, pelajar dapat menggunakan link tersebut sebagai referensi dalam pembelajaran mereka secara daring. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam teman-teman dan selamat malam Pak Fedi. Perkenalkan, nama saya Kevin Sukanto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang pengaruh daya beli dan keputusan pembelian terhadap penjualan di online store. Latar belakang masalah, perkembangan digitalisasi yang sudah sangat pesat membuat peluang bagi industri perdagangan seperti marketplace untuk dapat menarik perhatian audiens. Shopee menjadi salah satu marketplace yang telah mengalami perkembangan sejak tahun 2019. Munculnya pandemi membuat pengguna Shopee dapat bertambah besar, yakni mengalami pertumbuhan sebesar 134%. Penelitian menemukan bahwa daya beli dan keputusan pembelian yang ditetapkan oleh pelanggan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan penjualan di online store Shopee. Lalu identifikasi masalah. Yang pertama, mengetahui pengaruh daya beli online store dari faktor eksternal. Yang kedua, mengetahui pengaruh pembelian keputusan pada online store Shopee. Yang ketiga, mengetahui tingkat daya penjualan online store dari waktu ke waktu di setiap daerah. Selanjutnya, rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh antara daya beli dan keputusan pembelian terhadap penjualan online store pada Shopee? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi daya beli keputusan pembelian pelanggan? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi penjualan? Lalu selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, ada mengetahui pengaruh yang terdapat antara daya beli dan keputusan pembelian terhadap penjualan online store Shopee. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi daya beli dan keputusan pembelian pelanggan pada Shopee. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penjualan online store pada Shopee. Lalu tinjauan pustaka. Yang pertama ada daya beli. Pada dasarnya, kemampuan pembeli untuk melakukan pembeli akan terhitung dan dipertimbangkan melalui adanya penghasilan yang diperoleh menurut Amalia. Maka indikator yang terdapat dalam daya beli adalah harga, kemampuan ekonomi, dan jumlah pendapatan. Lalu yang kedua, keputusan pembelian. Pelanggan terlibat dalam sejumlah perilaku fisik dan mental saat memutuskan apakah akan membeli produk tertentu atau tidak. Indikator yang terdapat dalam keputusan pembelian menurut Prilano adalah yang pertama, as a needed, has benefit. Yang ketiga ada query of purchase or use. Keempat ada repeat purchases. Lalu yang ketiga ada penjualan. Penjualan diartikan sebagai sebuah usaha yang bertujuan untuk mengembangkan perencanaan agar dapat memberikan kepuasan kepada pembeli.
Faktor yang dapat mempengaruhi penjualan adalah kondisi dan kemampuan penjualan, kondisi pasar, modal, dan kondisi dari organisasi perusahaan, menurut Guru Saldi dan Komalasari. Lalu metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah salah satu yang menggunakan survei sebagai sarana pengumpulan data. Peneliti menggunakan skala Likert atau untuk mengetahui sifat dari responden dengan kriteria sebagai berikut. Misalkan skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 tidak setuju, skala 3 netral, skala 4 setuju, skala 5 sangat setuju. Lalu ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini dibutuhkan waktu untuk menyusun proposal sampai mengumpulkan hasil penelitian akhir sekitar setengah bulan. Sebentar. Kesimpulan, maka berdasarkan hasil pengujian yang disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara daya beli dan keputusan pembelian terhadap penjualan online store pada aplikasi Shopee. Faktor yang mempengaruhi daya beli dan keputusan pembelian adalah harga, jumlah, pendapatan, sedangkan faktor yang mempengaruhi penjualan online store adalah promosi. Ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, bisa Ya. disebutkan kembali apa saja faktor yang dapat mempengaruhi daya beli dan keputusan pembelian? Oke, faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama ada harga, kedua jumlah pendapatan yang didapatkan, lalu yang ketiga faktor yang mempengaruhi penjualan online store itu ada promosi dan seperti program gratis ongkir. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih. Halo semuanya, saya Angelina. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tentang analisis pengaruh budaya Korea terhadap remaja. Di sini ada bab 1 tentang pendahuluan. Untuk latar belakangnya itu, berkembangnya zaman juga membuat perkembangan teknologi meningkat, sehingga membawa kemajuan dalam komunikasi dan informasi. Adanya kemajuan teknologi informasi ini memudahkan masyarakat mengetahui segala informasi dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan lewat kemajuan teknologi informasi, berbagai budaya luar juga dapat masuk ke negara Indonesia. Salah satunya budaya Korea yang berkembang pesat dan meluas ke berbagai dunia. Budaya Korea yang meluas ini dapat disebut sebagai Korean Wave atau demam Korea. Budaya Korea ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, terutama remaja. Sampai saat ini, para remaja sering mengikuti budaya K-pop. Bahkan ada beberapa orang yang sampai terobsesi dengan hal-hal yang berbau Korea. Hal ini menjadikan para remaja lebih mengikuti budaya luar dibanding budaya sendiri. Di sini ada identifikasi masalahnya. Yang pertama, berkembangnya budaya K-pop, berkembang pesatnya budaya K-pop di Indonesia. Yang kedua, demam Korea melanda masyarakat Indonesia, terutama remaja. Yang ketiga, budaya luar membawa perubahan dan bahkan menjadikan remaja terobsesi. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana pengaruh budaya Korea terhadap perilaku para remaja. Yang kedua, dampak apa saja yang ditimbulkan bagi remaja yang mengikuti budaya Korea. Yang terakhir, faktor apa saja dari budaya Korea yang mempengaruhi minat dan perilaku para remaja terhadap Korea. Tujuan penelitian proposal ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya terhadap perilaku remaja, untuk mengetahui dampak dari Korean Wave terhadap remaja, dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi remaja minat dengan budaya Korea. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis ini berkontribusi untuk perkembangan ilmu sosial dalam memberikan pengetahuan budaya populer. Yang kedua yaitu dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis tahap selanjutnya. Kegunaan praktis yaitu memberikan pemahaman tentang fenomena tersebarnya budaya Korea dan juga memberikan pemahaman luas tentang budaya Korea yang memiliki pengaruh terhadap remaja. Keduanya yaitu tinjauan pustaka. Ada dasar teori. Nah, budaya menurut KBBI ini termasuk cara hidup yang terdapat pada masyarakat dan berkembang, serta diturunkan dari generasi ke generasi lain. Suatu budaya dalam negara dapat menjadi populer. Hal ini dikarenakan budaya yang dimiliki oleh suatu negara diterima dan dikonsumsi secara massal oleh sekelompok masyarakat di seluruh dunia, sehingga budaya tersebut tersebar luas dan dikenal oleh orang-orang. Salah satunya yaitu budaya Korea yang telah menjadi populer. Budaya Korea menjadi populer ini terjadi karena adanya fenomena Hallyu. Hallyu merupakan fenomena di mana mengalirnya budaya Korea dari negara serumpun seperti Cina, Taiwan, dan Jepang hingga mengalir ke negara-negara Asia lainnya. Hallyu ini pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Untuk tinjauan pustaka, saya mengambil hasil penelitian sebelumnya yang sama dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ida Riani pada Januari 2019 tentang pengaruh budaya Korea terhadap remaja di kota Cirebon. Bab 3-nya yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode kualitatif dengan teknik-tekniknya yaitu observasi dan wawancara. Untuk jadwal penelitian observasi yaitu 8 Januari sampai 10 Januari, untuk wawancara 10 Januari sampai 13 Januari, untuk penyusunan laporan 14 Januari sampai 15 Januari. Untuk subjek, dalam observasi saya memantau remaja-remaja di kafe atau resto yang mengusung tema Korea.
Dan untuk wawancara, saya mewawancarai siswa SMA yang ada di kota Jakarta. Untuk sampel, saya mengambil 10 orang dengan kriteria sebagai berikut. Untuk deskripsi penelitian yaitu didapatkan hasil pantauan saya atau dari observasi, orang-orang yang menyukai Korea atau mengikuti budaya Korea akan berpakaian mengikuti style orang-orang Korea dan mempelajari bahasa Korea. Jadi budaya Korea berpengaruh terhadap perilaku para remaja dari segi sosial. Kesimpulannya, jadi masuknya budaya luar dapat membuat perubahan pada masyarakat, baik itu positif maupun negatif. Terbukti dari penelitian budaya Korea memberikan pengaruh dan dampak tersendiri bagi remaja yang mengikuti. Budaya luar dapat memberikan dampak positif apabila dapat disikapi dan disesuaikan dengan baik oleh masyarakat. Sarannya, kita boleh mengikuti budaya luar, namun jangan sampai terobsesi dan melupakan budaya dalam negeri sendiri. Sekian presentasi saya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya mau bertanya, bagaimana cara menyikapi masuknya budaya asing yang masuk ke Indonesia? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawabnya. Cara menyikapinya yaitu cara menyikapi budaya asing yang masuk ya ke Indonesia adalah dengan menyaringnya terlebih dahulu, mana budaya yang baik dan mana budaya yang buruk, dan tetap menjaga dan mempertahankan budaya sendiri. Budaya asing yang masuk ke Indonesia memiliki dampak positif maupun negatif, sehingga warga negara perlu memiliki pengetahuan dan wawasan untuk menyaring budaya yang memang bisa diadaptasi masuk ke Indonesia dan mana yang tidak. Budaya asing yang baik bisa dimanfaatkan dan budaya yang buruk harus ditinggalkan. Budaya kita sendiri pun harus dijaga agar tidak memudar, namun juga harus tetap mengetahui mana yang baik dan buruk dari budaya tersebut. Apakah menjawab? Menjawab, baik. Terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih dari presentasi saya. Baik, perkenalkan nama saya Kiriko Fitnuraken Kusuma dengan NIM 25019699555. Di sini saya akan memberikan hasil proposal saya mengenai dengan proposal tersebut dengan judul Pengaruh Rokok pada Perkembangan Otak Remaja. Baik, untuk pengaruh rokok pada perkembangan otak remaja ini, kenapa saya milih rokok? Karena pertama, rokok itu ya teman-teman seperti teman-teman semua udah tahu, rokok itu kan menimbulkan efek nyaman dan ketergantungan bagi para penggunanya. Rokok ini merupakan suatu benda kecil dengan guna dihisap menimbulkan efek seperti itu. Banyak remaja zaman sekarang ini teman-teman bisa kita lihat banyak anak remaja itu sudah mulai melakukan kegiatan merokok ini semenjak bahkan dari usia 12 tahun, dari mereka sangat-sangat masih kecil, sehingga benar-benar rokok ini sudah sering terjadi di kalangan anak remaja. Kemudian untuk identifikasi masalahnya itu menganalisa hasil nilai siswa ataupun tingkat kecerdasan bagi pecandu rokok di kalangan remaja. Kemudian untuk rumusan masalahnya adalah pengaruh rokok terhadap kinerja akademis remaja serta analisis hubungan antara pengguna rokok remaja dengan nilai sekolah. Dan karena rokok ini juga memiliki efek buruk bagi kesehatan karena rokok memiliki beberapa komponen yang bersifat toksik bagi tubuh, yaitu karbon monoksida, tar, dan nikotin. Rokok ini sendiri meningkatkan kadar karbon monoksida dalam darah yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan, sakit kepala, serta depresi yang mana dalam jangka panjang tertentu dapat mengakibatkan terjadinya masalah kesehatan yang serius. Seperti judulnya itu, pengaruh rokok terhadap perkembangan otak pada remaja kan. Seperti dilihat kalau remaja ini memiliki gangguan pernafasan, sering sakit dan depresi, itu tentunya mengganggu kesehatan mereka dan juga memberikan efek bagi anak remaja itu kepada nilai-nilai sekolah mereka, dan sehingga sekolah mereka terganggu. Dan bahkan bukan hanya orang yang merokok saja, misalkan mamanya yang merokok nih dan janinnya itu mama yang merokok dan terkena di janin, mamanya sedang hamil dan terkena janinnya, bisa terjadi pengurangan IQ. Bahkan merokok yang secara tidak langsung saja bisa mengakibatkan penurunan daya otak kepada anaknya, sehingga merokok ini benar-benar sangat bisa memberikan efek yang kurang baik bagi pengguna ataupun pengguna pasif ataupun bukan. Kemudian untuk metode penelitian yang saya gunakan untuk proposal di sini adalah penelitiannya digunakan dengan menggunakan secara metode kualitatif, mengambil sampel hasil nilai mahasiswa atau siswa lainnya, juga keterkaitan hasil nilai mereka dengan kegiatan merokok tersebut yang membandingkan nilai mereka dengan pelajar yang tidak merokok. Jadi akan dikumpulkan sampel antara mahasiswa-mahasiswa yang merokok dan tidak, dan keterkaitan mereka dengan nilai sekolah ataupun kuliah mereka. Daftar pusakanya itu saya ambil dari beberapa website, yaitu dengan dosen UM Surabaya, Bahaya Merokok bagi anak usia sekolah, di website Rumah Sakit Hermia, Bahaya Merokok bagi anak usia sekolah dan remaja, serta beberapa penelitian-penelitian lain seperti European Respiratory Journal, dan juga beberapa website luar negeri seperti A Review of Psychological Factors Linked to Adolescent Substance Use. Baik, untuk sekian dengan presentasi saya. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Baik. bagaimana cara menghindari merokok bagi remaja?
Baik, untuk remaja ini kita harus melihat nih bagaimana remaja ini itu bersikap dengan kita mesti sebagai remaja juga kan, kita juga sebagai remaja kita harus berkumpul dengan teman-teman yang baik dan tidak merokok yang kalau misalkan merokok kita harus mengerti pergaulannya bagaimana. Kita harus yakin bahwa rokok itu bukan satu-satunya sarana pergaulan. Jangan malu kalau kita bilang kita nggak ngerokok dan kita nggak usah ikut-ikutan remaja lain untuk merokok. Apakah ada pertanyaan lainnya? Baik, oke, sekian dan terima kasih. Malam Pak Ferdi dan teman-teman, perkenalkan nama saya Deral Valentiara dari kelas LD 28 dengan NIM 250 197 1856. Di sini saya akan mempresentasikan tentang krisis bisnis global dan perilaku konsumen Kerajaan Bahrain sebagai studi kasus saya. Nah, di sini slide pertama pada latar belakang. Latar belakang ini tuh promosi penjualan telah menjadi alat vital bagi pemasar dan kepentingan telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun. Apalagi di negara India, pengeluaran promosi penjualan oleh berbagai perusahaan pemasaran diperkirakan mencapai ribuan crore dan penekanan pada aktivitas promosi penjualan oleh industri India telah meningkat secara 500 hingga 600% selama 3 hingga 5 tahun terakhir. Apalagi budaya yang baik memiliki implikasi pendalam pada jiwa konsumen. Adaptasi terhadap nilai budaya mengarah pada efektivitas pemasaran. Pengaruh nilai-nilai budaya terhadap perilaku konsumen juga sangat penting. Secara umum, perilaku konsumen adalah studi tentang proses yang dilalui individu atau kelompok dalam membuat pilihan pembelian mereka. Untuk memuaskan kebutuhan mereka, biasanya perilaku memberikan mengambil banyak bentuk pilihan konsumen yang dapat bervariasi tergantung pada serangkaian faktor yang luas seperti pendapatan, demografi, faktor sosial, dan budaya. Selain itu, faktor-faktor internal dasar yang dianggap berpengaruh terhadap perilaku pembelian ada juga serangkaian faktor yang disimulasikan oleh keadaan eksternal di lingkungan sekitar konsumen. Lalu, identifikasi masalah itu konsumen adalah dasar yang paling mendasar bagi setiap organisasi bisnis. Karenanya perilaku ini memiliki juga sangat penting dan untuk pengalaman pemasaran yang sukses dan kemakmuran finansial. Namun, perilaku pembelian konsumen dapat sangat bervariasi dan memiliki tren yang sangat rumit. Perilaku pembelian konsumen telah menarik studi dan minat sejumlah besar faksi komersial dan akademis untuk waktu yang lama. Tingkat kerumitan proses yang berhubungan dengan pembelian konsumen telah membuat tren sangat sulit untuk diprediksi dan dikelola. Penelitian ini tuh untuk bertujuan mempelajari dampak krisis global dan terhadap konsumen, menyelidiki persepsi mereka tentang masalah ini, dan apakah perilaku konsumen Bahrain menyelidiki persepsi mereka tentang masalah ini. Lalu, seperti yang diketahui, penurunan keuangan saat ini memiliki pengaruh besar pada aspek ekonomi dan sosial konsumen di seluruh dunia. Perilaku yang berbeda telah bergeser melalui tingkat ekonomi yang berbeda, salah satunya pola pembelian budaya Bahrain. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk fokus pada tren perusahaan perilaku pembelian dalam krisis bisnis global saat ini. Lalu, rumusan masalah. Rumusan masalah ini apakah konsekuensi krisis ekonomi global terhadap perilaku konsumen studi kasus Kerajaan Bahrain. Lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh krisis bisnis global dan perilaku konsumen Kerajaan Bahrain sebagai studi kasus. Manfaat pada penelitian ini itu menyelidiki keadaan, sebab, dan akibat dari serangkaian peristiwa tertentu adalah tujuan penelitian untuk meningkatkan pemahaman kita studi dilakukan dan pengetahuan yang ditemukan dalam penelitian saat penting dan pemecahan masalah yang pengambilan keputusan. Nah, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini, perilaku pembelian pengambilan keputusan yang efektif diidentifikasikan sebagai tipe yang berlawanan dan perilaku pembelian pengembalian keputusan batas. Dalam proses ini, konsumen akan menghabiskan waktu yang relatif lebih lama dalam mencari informasi dan akan memakan waktu lebih lama untuk membuat keputusan mengenai pembelian ini, karena proses ini biasa diadopsi ketika membeli produk mahal, jarang memakan bagian besar dari pendapatan konsumen dan melibatkan resiko psikologis yang lebih tinggi. Lalu, faktor yang penting yang memiliki model perilaku konsumen dalam situasi seperti ini itu adalah sikap berisiko, persepsi risiko. Sikap risiko itu mencerminkan intervensi konsumen mengenai kandungan risiko yang seberapa besar ketidaksukaannya terhadap kandungan risiko tersebut. Lalu ada berapa faktor sikap risiko dan preferensi risiko konsumen yang dapat disegmentasi menjadi, yang pertama itu konsumen yang panik, yang kedua itu konsumen yang berhati-hati, lalu yang ketiga itu konsumen yang peduli, lalu yang keempat itu konsumen yang rasional. Sekian dari presentasi saya. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, apa dampak sosial dari krisis keuangan tersebut? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya dampak sosial itu bisa kita lihat dari negara-negara berkembang, yang dimana itu orang miskin sangat dirugikan selama krisis karena peminatan akan tenaga kerja mereka itu turun hingga komoditas penting naik secara dalam layanan sosial itu dipotong. Mereka mendapati diri mereka itu di pekerja paksa gitu loh, mengeluarkan anak-anak dari sekolah, terus makan jatah di keluarga, terus mereka memaksa anak mereka itu untuk bekerja terus-terusan gitu loh. Entah mereka bakalan ngasih anak mereka bekerja di jalanan, atau apalagi yang lebih parahnya lagi sampai menjual diri anak mereka gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, terima kasih.